welcome back to YouTube channel Tata Dana Consulting. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang jenis asuransi yang lainnya nih, teman-teman. Kalau minggu lalu kita udah ngebahas tentang asuransi jiwa, hari ini kita akan ngebahas tentang asuransi kesehatan. Kalau misalkan nanti teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung drop pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video dan informasi dari kita. Untuk materi asuransi kesehatan akan disampaikan oleh Ibu Teja. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke Ibu Teja. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membahas mengenai asuransi kesehatan, ya. Kalau dari kata-katanya, kita udah tahu banget bahwa asuransi ini memberikan manfaat kalau kita punya kesehatannya lagi nggak bagus dan harus ke dokter atau harus dirawat di rumah sakit, ya. Kita cek dulu apa aja sih sebenarnya detail dari asuransi kesehatan. Oke, nah, seperti namanya, asuransi kesehatan akan memberikan bantuan pembayaran apabila kita harus membayar biaya kesehatan saat sakit. Apa aja yang dibayarkan? Pasti biaya ke dokter, biaya ketika harus rawat inap di rumah sakit, hingga biaya-biaya obat dan hal-hal yang perlu dilakukan oleh dokter saat kita di rumah sakit seperti operasi atau hal-hal lain, ya. Oke. Nah, mengingat pentingnya asuransi kesehatan, apa yang harus dilakukan sebelum membeli asuransi kesehatan? Kenapa sangat penting? Karena biaya dari rumah sakit, ketika kita harus dirawat di rumah sakit, biaya dokter dan biaya obat-obatannya itu sangat mahal. Kalau kita punya uangnya sih pasti nggak apa-apa, tapi ketika uang kita masih sangat terbatas, maka penting sekali untuk punya asuransi kesehatan ini. Nah, sekarang kita lihat ya, apa aja yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah cari perusahaan asuransi yang dapat dipercaya dengan pelayanan yang memuaskan. Kenapa penting? Karena kan kita berharap ketika kita sakit, maunya kita mempunyai asuransi kesehatan yang bisa menggantikan tadi atau membayarkan kebutuhan-kebutuhan kita selama sakit gitu ya. Jadi perlu ada pelayanan atau servis yang cepat dan tanggap ya. Nah, yang kedua, cek manfaat kesehatan apa aja yang dibutuhkan. Ya, tadi kita misalnya pengennya apa? Pengen kalau sakit itu masuk di kamar kelas 1, kita pengen biaya ke dokter ditanggung semuanya, kita pengen biaya obat-obatan dan operasi dan lain-lain juga di cover. Kita pengen tahu apa aja nih yang kita butuhkan ketika kita sakit. Nah, cek apakah si asuransi kesehatan ini punya semua manfaat itu, dan kira-kira tadi apa aja sih sebenarnya yang kita mau. Apakah kita mau berobat di Indonesia aja, apakah kita mau berobat sampai dengan Amerika misalnya, itu juga akan mempengaruhi dari preminya gitu. Apalagi tuh tadi selain misalnya kamar rumah sakitnya, terus yang kedua adalah lokasi dari si rumah sakitnya atau manfaat lain yang memang kita butuhkan. Nah, balik lagi mengingat manfaatnya yang sangat banyak, sesuaikan manfaat kesehatan yang kita mau ambil dengan budget kita. Tentunya manfaatnya pengennya lengkap, tapi kalau manfaatnya lengkap, maka urusannya atau hubungannya adalah dengan premi yang harus kita bayarkan. Semakin lengkap manfaatnya, semakin banyak manfaatnya, pasti preminya akan semakin tinggi. Jadi sesuaikan manfaat kesehatan dengan budget yang kita punya, dan cek berikutnya adalah tanyakan ke agennya berapa sih sebenarnya premi yang harus dibayarkan, hasil akhirnya berapa. Misalnya kita mau ini, pengen itu segala macam, dan cek. Nah, ketika kita lihat preminya berapa, sesuaikan dengan budget kita, apakah cocok atau enggak, sampai ketemu yang cocok, baru kita bisa memilih asuransi kesehatan yang pas buat kita. Nah, dengan melihat besarnya manfaat yang diberikan oleh asuransi kesehatan, sangat disarankan agar kita dan keluarga memiliki asuransi kesehatan. Apakah asuransi kesehatan saat ini masih terlalu berat buat kita atau terlalu mahal? Apabila premi dari asuransi kesehatan masih terlalu berat buat keuangan keluarga, nah kita bisa memilih BPJS Kesehatan yang preminya sangat ekonomis dan pasti kita bisa dan mampu untuk membayarnya. Sekali lagi, BPJS Kesehatan perlu dibayar untuk satu keluarga, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, sekarang kita bisa tahu kelebihan-kelebihan apa saja kalau kita punya asuransi kesehatan. Yang pasti
kita punya akses ke banyak rumah sakit ya. Di mana aja kita sakit, kita buru-buru masuk rumah sakit, maka tadi kita bisa langsung mendapatkan manfaat dari si asuransi kesehatan. Yang kedua adalah proses lebih mudah karena tadi pembayaran langsung diurus sama pihak administrasi langsung kepada pihak asuransi. Jadi kita nggak direpotin, apalagi ada fasilitas cashless hanya dengan kartu kita tunjukkan semua proses bisa langsung dijalankan. Oke, nah tentu saja kita selalu berusaha menjaga kesehatan sebaik mungkin dan tidak berharap sakit. Akan tetapi kita tidak tahu kapan musibah menimpa diri kita dan keluarga. Proteksi kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan ataupun BPJS Kesehatan akan sangat membantu kita saat musibah tersebut terjadi. Nah, terima kasih. Oke. Nah, ini dia nih, tadi Bu Teja udah ngejelasin tentang asuransi kesehatan. Nah, aku ingetin lagi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung drop pertanyaannya di kolom komen. Nah, untuk mewakilkan teman-teman, aku punya pertanyaan nih Bu Teja. Ada beberapa pertanyaan yang mau aku sampaikan. Nah, yang pertama, kapan sih Bu Teja waktu yang tepat atau sebaiknya untuk membeli si asuransi kesehatan ini? Nah, tadi ya sebenarnya ketika kita sudah bekerja ya berarti kan kita sudah punya kemampuan untuk membeli asuransi, sebaiknya kita punya tuh asuransi kesehatan. Nah, tapi tadi balik lagi buat sebuah keluarga ya, bahkan ketika anaknya lahir dia sudah bisa sebenarnya memiliki asuransi kesehatan bila karena kalau sakit kan kita nggak tahu ya, nggak ngitung umur ya, bisa aja 1 bulan juga sakit gitu. Jadi langsung segera ketika anaknya lahir langsung segera diurusin asuransi kesehatannya sama keluarganya. Nah, buat kita yang udah dewasa ya pasti kita kan udah mampu nih beli asuransi kesehatan sendiri. Nah, kita bisa meneruskan untuk membeli asuransi kesehatan buat diri kita sendiri dan keluarga kita yang baru pastinya, Dila. Gitu. Oke. Nah, next question nih Bu Teja. Kalau misalkan ada dari teman-teman Tata Dana nih yang udah punya asuransi kesehatan yang udah ditanggung oleh kantor, apakah dia harus membeli asuransi kesehatan lagi atau bagaimana Bu Teja? Ya, memang tadi secara prinsip ya, kita sebaiknya memang tidak perlu membeli double gitu, karena sudah di-cover sama kantor. Tapi terkadang kantor itu tidak memberikan manfaat secara full, Gila. Jadi perlu cari tahu kira-kira apa aja manfaat dari asuransi kesehatan yang diberikan di kantor. Apakah ditanggung secara keseluruhan, ataukah ditanggung sebagian, atau hanya ditanggung pada poin-poin tertentu aja. Ketika kita merasa manfaatnya masih kurang ya, maka kita bisa membeli asuransi kesehatan lainnya di luar dari asuransi kesehatan kantor untuk bisa memenuhi kekurangan-kekurangan yang kita rasakan tidak dapat diganti oleh asuransi kesehatan dari kantor. Oke. Berarti kita harus cek dulu ya Bu Teja buat teman-teman yang punya asuransi yang ditanggung oleh kantor. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Teja. Karena kan kita tidak tahu, kayak Bu Teja tadi bilang, kita nggak tahu kapan kita sakit. Nah, asuransi kesehatan itu penting. Dana darurat juga penting kan ya Bu Teja. Nah, di antara dua itu, mana yang sebaiknya dipersiapkan duluan? Dana darurat atau asuransi kesehatan nih Bu Teja? Iya, nah tadi balik lagi, kalau kita sudah dapat dari kantor, maka pastinya kita harus punya dana daruratnya, kan nggak ada alasan lagi, ya kan? Tapi kalau dari kantor ternyata asuransi kesehatannya juga nggak ada, kita nggak punya dana darurat, maka coba utamakan dana darurat dulu, sudah mulai disiapkan walaupun hanya sedikit ya, misalnya ya udahlah kita targetin punya dana darurat 2 juta dulu deh atau 3 juta dulu untuk sebagai jaga-jaga tahap awal. Nah, boleh gitu kumpulin dulu sampai 3 juta. Nah, udah 3 juta barulah kita mulai mengalokasikan untuk asuransi kesehatan dan menambah sedikit demi sedikit si dana darurat tadi. Oke, karena emang dua-duanya tuh sama-sama penting kan ya Bu Teja? Iya, benar, iya. Oke, nah itu dia tuh tadi teman-teman penjelasan dari Bu Teja seputar asuransi kesehatan. Semoga bisa membantu teman-teman, dan lagi aku ingetin untuk kalau misalkan teman-teman punya
pertanyaan bisa langsung drop pertanyaannya di kolom komen, nanti akan kita bantu jawab. Dan kalau masih bingung juga milih proteksi kesehatan buat kamu dan keluarga, bisa langsung hubungi ke Tata Dana Consulting. Bisa via sosial media, website, atau ke WhatsApp kita. Oke, terima kasih Ibu terima Teja. kasih.